Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Adnan, NIM 21073090. Baiklah, saya akan melakukan presentasi tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan dengan berjudul Kurikulum Merdeka sebagai Solusi Mengatasi Krisis Belajar. Yang pertama, latar belakang. Salah satu amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan pada setiap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran di bidang pendidikan. Peningkatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD diantaranya dalam membentuk Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraannya, standarisasi dan akreditasi sekolah, serta berbagai kebijakan lainnya. Pemerintah juga berkomitmen melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas. Hasil survei dan penelitian menunjukkan bahwa berbagai indikator keberhasilan pendidikan di Indonesia, terutama kualitas hasil belajar siswa, belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Berbagai pengukuran menunjukkan tidak tersedianya peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Dari hasil tes PISA selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2018, peserta didik Indonesia menunjukkan adanya stagnan dan bahkan penurunan prestasi. Untuk bidang matematika misalnya, Indonesia berperingkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Contohnya selisih nilai 2 matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000. Selisih nilai ini berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018. Kehadiran pandemi COVID-19 semakin memperparah krisis pembelajaran yang memang sebelumnya sudah terjadi di Indonesia. Selama 2 tahun pandemi COVID-19 telah terjadi peningkatan kehilangan pembelajaran atau lost learning yang signifikan, ditinjau dari pencapaian kompetensi literasi dan numerasi siswa. Indonesia bukan hanya berjuang dalam menghadapi learning loss dan learning gap akibat pandemi. Studi inovasi dan Puslistek 2020 menunjukkan resiko yang lebih besar dari semakin melebarnya kesenjangan pembelajaran ini. Menurut studi tersebut, pembelajaran selama COVID-19 memiliki dampak yang lebih besar pada beberapa kelompok siswa, di mana siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi 3 lebih rendah, lebih risiko tidak terdaftar lagi atau tidak lagi berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Pembahasan. Pada akhir Agustus, di mana pandemi COVID-19 sedang berlangsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka melakukan
mitigasi kehilangan pembelajaran akibat pandemi COVID-19 dengan memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan dalam kurung kurikulum darurat agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetisi mendasar. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan modul literasi dan numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum. Juga tersedia modul untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 atau P tahun 2020 yang intinya memberikan kelulusan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh pemerintah atau satuan pendidikan melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri. Pemerintah Indonesia melakukan Kemdibutristek mengambil langkah dengan memberikan opsi penggunaan kurikulum pertama kurikulum K13 secara utuh, selanjutnya kurikulum darurat, selanjutnya kurikulum merdeka. Diperlukan kurikulum yang satu, sederhana, mudah dipahami dan implementasikan. 2, fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik. 3, fleksibel. 4, selaras. 5, bergotong royong. 6, memperhatikan hasil kajian dan umpan balik dalam kurung kajian akademik, pemulihan dan pembelajaran. Landasan utama perancangan kurikulum merdeka adalah filosofi merdeka belajar yang juga melandasi kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, sebagaimana yang dinyatakan pada rancangan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan 2024. Penerapan kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pembelajaran Pancasila. Satuan pendidikan dapat memilih 3 opsi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022 dan 2023. 1. Penerapan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa menggantikan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. 2. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. 3. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototipe yang telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau PGSP dan 901 SMK pusat keunggulan sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Mulai tahun 2022, kurikulum merdeka dapat diterapkan satuan pendidikan meskipun bukan sekolah penggerak, mulai dari TK, SD, dan SDLB. 2. SMP dan SMPLB. 3. SMA dan SMALB. 4. SMK. Kesimpulan, krisis pembelajaran di Indonesia pemerintah salah satunya telah melakukan beberapa kebijakan seperti 6. Penyederhanaan kurikulum, penyempurnaan kurikulum baru, dan pemberian kebebasan dan
luasan kepada tingkat satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang dianggap sesuai dengan keperluan masing-masing tingkat satuan pendidikan. Ada 3 hal kunci yang melandasi strategi implementasi kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka adalah pilihan. 2. Implementasi kurikulum adalah proses belajar. 3. Dukungan perlu diberikan kepada satuan pendidikan dan pendidik sesuai kebutuhan baik dari segi situasi yang ada maupun dari segi waktu. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.